Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Anak-anak bagi Allah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 5 dan 14. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil Matius yang diwartakan oleh gereja pada hari ini menjawab pertanyaan para muridnya, yaitu siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Mungkin pertanyaan ini muncul kembali hari-hari ini di antara kita. Siapakah orang Kristen yang diberkati Tuhan? Sepintas kilas, saya teringat pada firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius bab 5 ayat 48. Tetapi apakah ada hubungan di antara ayat-ayat tersebut? Siapakah yang terbesar dari antara murid-murid itu? Apa yang lebih besar daripada orang yang memiliki kesempurnaan Bapa yang ada di surga? Anak-anak dalam segala kepolosannya dengan bangga menceritakan segala kebaikan Bapaknya. Mereka sangat percaya kepada Bapaknya dan mereka mengandalkan beliau juga. Firman Tuhan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan syarat dan tuntutannya adalah merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil yang siap dibimbing, dididik, dan didewasakan oleh Bapaknya. Saudara-saudari terkasih, lebih daripada itu, untuk mereka yang mengerti firman-Nya dan menempatkan dirinya dalam kerendahan hati dan mengandalkan Bapa, Yesus berfirman, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Pemeliharaan dan penyertaan Allah Bapa untuk mereka yang mengandalkannya merupakan jaminan ilahinya. Bagi orang Kristen yang bisa membaca dan mendengar firman, yang saat ini mendengarkan pewartaan melalui media ini, apakah kita sudah menempatkan diri kita sebagai seorang anak kecil? Ataukah bukan sebaliknya, kita sudah merasa memiliki jasa lalu merasa perlu bertanya seperti para murid, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Jikalau pertanyaan ini hanyalah sebuah pertanyaan reflektif, marilah kita mencoba memberi jawaban terhadap kehendak Allah yang sedang mengingatkan kita kembali untuk memiliki kedewasaan iman seperti seorang anak yang rendah hati. Saudara-saudari terkasih, ada orang yang dibaptis setelah dewasa, namun statistik gereja menunjukkan bahwa kebanyakan orang Katolik
dibaptis saat mereka masih balita, dan iman mereka sangat digantungkan kepada kedua orang tua mereka yang telah berjanji akan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Akan tiba masanya setiap orang Kristen harus mempertanggungjawabkan iman mereka secara pribadi, memiliki sikap yang dituntut oleh Tuhan. Orang Kristen dipanggil bukan untuk bermegah dan merasa sudah baik dan benar, melainkan supaya mereka bekerja lebih giat, lebih keras, dan lebih bersungguh-sungguh untuk meraih kekudusan Bapa di surga. Tuhan Yesus berfirman, "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Matius bab 5 ayat 20. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa perjuangannya untuk to be number one, menjadi juara dalam lomba lari, ia melatih dirinya dan bekerja untuk tujuan tersebut. Anak-anak Allah adalah anak-anak juara, anak-anak yang terus mengupayakan untuk taat mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya juga. Jadi, apakah masih perlu pertanyaan? Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Bukankah lebih baik kalau kita berintrospeksi diri? Sudahkah aku menyadari akan perlunya merendahkan diri di hadapan Allah dan mengandalkan kekuatan Allah dan menjadi anak-anak yang taat kepadanya? Saudara-saudari terkasih, Santa Teresia dari Lisieux meraih kekudusannya karena menghayati spiritualitas seorang anak dan menghayatinya dengan benar bahwa Allah itu Bapaknya. Allah baginya tempat berharap, tempat ia mengadu, tempat ia mendapatkan segala sesuatu yang paling dibutuhkannya. Orang kudus ini mengajarkan kepada kita untuk mengalami hidup sebagai anak-anak bagi Allah. Tuhan Yesus itu anak Allah dan ia sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Bapaknya. Ia juga menghendaki supaya nama Allah dimuliakan dalam setiap perkataan, tindakan, dan mujizat yang dikerjakannya. Ia juga tetap memilih kehendak Bapaknya untuk setia menjalani jalan hidup dan wafat di kayu salib. Oleh ketaatannya sebagai anak Allah itulah ia dibangkitkan oleh Allah. Maka pada hari ini kita diingatkan untuk memiliki spiritualitas seorang anak yang rendah hati. Dalam perlindungan Allah kita dididik untuk setia kepadanya. Seperti seekor domba yang sesat, Allah tidak membiarkan kita hilang, melainkan akan menemukannya, sebab Ia tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Janganlah kita egois, melainkan dengan rendah hati mengandalkan Allah dalam kerendahan hati seorang anak. Kita percaya Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Apakah aku dalam hidupku sebagai orang Kristen sudah memiliki kerendahan hati? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
Jauhkanlah kami dari perasaan sudah paling baik, benar, dan berjasa dalam beriman, melainkan berilah kami kerendahan hati seorang anak yang percaya kepada Allah dan mengandalkan-Mu seperti Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.